السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas hidayah dari Allah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan anjuran atau perintah untuk menjaga amanah. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah pahamkan dia. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Oleh karena itu para ulama mengatakan cara yang paling tepat untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu memiliki banyak cara, namun antum atau kita semua harus hati-hati di era sekarang ini karena bermunculan para dai yang mungkin masuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Para da'i yang menyeru kepada pintu Jahannam, barang siapa yang menyambut dakwah mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Ya, hati-hati dalam masalah ini. Bisa jadi seseorang mendengar satu perkataan yang berisikan satu kesamaran atau syubhat yang dengannya dia bisa terlepas dari agama ini. Baik. Terakhir kita membahas hadis yang kedua dari bab ini, yaitu tentang diangkatnya amanah. Ya, diangkatnya amanah. Dan penjelasannya adalah kadzalika, lanjutan penjelasannya maksud saya, sebagian sudah kita ambil. Kadzalika tajidur rajulu yuqimus salata wa yasum wa yahuj wa yatasaddaq lakinnahu laysa aminan fi wazifatihi. Nah, ini penting bagi kita yang bekerja di sebuah instansi. Nanti
yang kita lihat fakta di negeri kita itu tidak jadi dalil, dan agar kita dalam masalah ini betul-betul mengetahuinya. Apabila kita masuk dalam kategori orang yang seperti itu, maka kita harus memilih satu di antara dua. Satu di antara dua, nanti kita lihat. Begitu juga engkau mendapati seseorang mendirikan sholat, puasa, berhaji, bersedekah, akan tetapi dia bukan orang yang terpercaya di dalam pekerjaannya. Dalam urusan sholat dia, sholat, puasa, sedekah, tetapi urusan pekerjaan sebagai dia muwazzaf, pegawai, dia tidak amanah. Ya, ya'rifu annahu la yajuz lil muwazzaf an yutajir aw yaftah mahal tijaratin, walakinahu la yubali wa yaftah mahal tijarah imma bismihi sarihan aw bismi musta'ar. Nah, ini mulai ya ini mengenai sebagian para pegawai ini ya, para pegawai. Dia mengetahui bahwasanya tidak boleh bagi seorang pegawai itu untuk berbisnis atau membuka toko perdagangan, membuka tempat perdagangan, berbisnis. Dia di pegawai berbisnis juga, kan begitu. Akan tetapi hal ini tidak dia pedulikan. Dia buka perdagangan, ya, dia buka bisnis. Kalau di era sekarang mungkin online, ya, sistem online. Baik itu toko dengan nama dia langsung atau dengan nama yang disamarkan. Wa imma bi rajulin ajnabiyyin yaj'aluhu fi hadzal dukan wa masydzali, ataupun nama orang-orang lain yang dia jadikan di toko tersebut atau yang selainnya. Fa yakdzib wa yakhunu daulah, maka dia telah berdusta dan berkhianat kepada negara. Wa ya'kul mala bil batil, dan dia memakan harta dengan cara yang batil. Wa hadzal ladzi ya'kuluhu minal haram mani'un li ijabati da'watihi wal iyad billah. Dan ini yang dia makan, ya, termasuk perkara yang haram, merupakan penghalang dirinya agar diterima dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya maksud. Gak usahlah kita jauh-jauh melihat yang terang-terang sudah ada. Kita sajalah. Saya misalnya saat ini percaya sebagai mudir di Hulu Nuha Boarding School. Sudah. Maka saya tidak boleh berbisnis di sini. Proyek bisa saja banyak, pengadaan baju, pengadaan buku, segala banyak, buka toko, kemudian atau saya sambil duduk-duduk bisnis secara online. Tidak boleh. Ya, kita harus jujur. Kita dihargai, diangkat atau dipilih oleh orang lain, diberikan bulanan bahasanya, dan kita rela dengan itu, udah selesai. Kalau kita nggak rela dengan itu, keluar. Jelas dia bisnis. Ini nggak amanah namanya. Yang kita butuhkan, ikhwani, keberkahan, bukan banyaknya harta. Sekarang tindakan seperti itu mungkin orang anggap legal. Mungkin orang merasa uang haram itu uang hasil judi, jual narkoba, dan lain sebagainya. Mungkin itulah haram. Ini orang nggak paham seperti ini. Ini haram. Masuk ke perutnya, dia berdoa kepada Rabbul Alamin, nggak diterima doanya. Jadi kalau antum siap menjadi seorang pegawai di sebuah instansi, tinggalkan bisnis. Atau tinggalkan instansi itu. Bisnis jelas. Sudah?
Ini konsekuensi amanah itu. Kalau kita larikan ke pejabat negara kita, udah kena lah semua. Belum dia jadi pejabat pun punya perusahaan. Memakan harta dengan batil. Ingat, dahulu udah saya sampaikan. Titik pertemuan antara orang kaya dengan orang miskin adalah kain kapan. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Selebihnya, kita akan ditanya dengan semua yang kita miliki di muka bumi ini. Tidak akan bergeser kaki seorang Bani Adam di akhirat. Salah satunya sampai ditanya dari mana harta, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia belanjakan. Coba bayangkan, dia pegawai, belum berbisnis. Kenapa? Dia kan memiliki power di situ. Saya punya power di tempat saya. Kalau proyek baju saja, misalnya saya yang bermainkan, saya mainkan. Baju berapa? Dah, saya megang. Baju seragam misalnya. Oh buku, perlu difotokopi. Saya berpikir, saya buka saja lah. Mesin fotokopi saya sudah, saya baju. Kan sama saya semua duitnya. Kan gitu. Bisa jadi seperti itu kan? Bisa. Haram. Kalau berbisnis. Pegawai. Jangan bisnis pegawai. Berkhianat kepada negara. Dan masalahnya adalah, negara pun tak tahu yang kayak gini. Bahkan difasilitasi. Begitu juga kalau di tempat kita bekerja. Ini namanya, kita perlu saling nasihat-menasihati. Kalau yang paling atas atau lembaga itu memfasilitasi, itu harus diingatkan. Kenapa? Unsur kepentingan nanti terjadi di sini. Maka sering terjadi keributan. Saling sikut menyikut. Artinya apa? Oh enak juga kalau jabatannya itu ya. Dia bisa mendapatkan hal itu. Akhirnya bagaimana si fulan jatuh agar dia masuk ke situ, kemudian dia ngambil proyek. Coba kalau murni pegawai, mana ada mau rebut-rebutan jadi pegawai? Berapa gajinya? Sekian. Adalah bagus aku berbisnis saja. Kan begitu. Tetapi kalau dengan pegawai, dengan jabatannya itu dia memegang sejumlah proyek, pasti main sikut-sikutan. Jadi kalau antum ada pegawai di bawah instansi, lalu antum berbisnis di situ, ini nggak amanah namanya. Kita berbicara hadis sekarang. Allahur Razzaq. Rezeki tidak di tangan manusia. Allahur Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Enak, jujur. Sehingga tatkala kita menjadi seorang pegawai, tidak ada kepentingan di situ. Saya bekerja amanah jam sekian, dari sekian jam sekian. Maka di rentang waktu itu tidak boleh kita gunakan untuk urusan selain itu. Berbisnis. Mana ada orang tahu kalau kita berbisnis secara online? Tidak ada. Orang minta pesanan. Minta pesanan sekian, ya dia kirim aja. Atau ini atau ada pesan itu, coba misalnya pegawainya. Nah, udah kirim dia. Dia lagi kerja ini. Waktunya itu dari kantor di mana dia digaji di situ. Ini nggak amanah namanya. Kan cerita amanah kita pun tak amanah. Ini bukti valid di era sekarang. Ini tidak terjadi di generasi salaf. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah telah memerintahkan para nabi yang diutus. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah sebagian hal yang baik yang kami berikan rezeki kalian kepada yang kami berikan rezeki kepada kalian. Waskurullah waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian yang betul-betul mentauhidkan Allah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Makanlah sebagian yang baik dan
amalkanlah amal yang saleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tsumma dzakara rajulu yutilu safar. Kemudian disebutkan seorang laki-laki yang banyak melakukan safar, asy'atsa akhbara yamuddu yadayhi ila sama. Penampilannya kacau, rambutnya acak-acakan, lalu dia mengangkat tangannya kepada langit, ila sama. Ini juga permasalahan akidah di sini. Kalau memang Allah ada di mana-mana, ngapain pula diangkat ke atas? Ya. Hadis ini kan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kemudian para Syafi'iyah dari kalangan Asy'ariyah yang menyadarkan diri kepada Syafi'iyah, ya Imam Syafi'i, kenapa mereka enggak paham di sini? Yang tangannya ke atas kan begitu. Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah bizalik. Makanannya, kemudian ya Allah, makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dengan haram, bagaimana akan dijawab dakwahnya, doanya? Coba pikirkan itu. Jika ada di antara kita seorang pegawai kemudian berbisnis juga dan lain sebagainya di jam kerja, secara tidak langsung ini kita telah ada sebagian itu telah memakan harta yang haram. Ya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lak, lidzalik, bagaimana akan dijawab dakwahnya, doanya? Ba'idun an yastajib Allah li hadzal rajul. Jauh sekali Allah menjawab, mengabulkan doa laki-laki itu. Alladhi wa as'aza akhbar yamuddu yadahi lis sama'. Di mana penampilannya kacau, acak-acakan, rambutnya acak-acakan, dia mengangkat tangannya, membentangkan tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah. Wa amadzalika yab'du anna Allah yustajibu lah. Jauh sekali Allah akan menjawab dakwahnya, li'annahu ya'kulul haram, karena dia memakan harta yang haram. Hadzal ladzi yakunu muwazzafan bimaqtada ahdil wazifah fa innahu yumna min muzawalatit tijarah. Lalu Syekh mengatakan, laki-laki ini yang telah menjadi pegawai dengan semata-mata ikatan perjanjian kepegawaian, maka dilaranglah dia untuk berbisnis. Ya, masuk di dalamnya adalah pegawai toko. Saya pernah bertemu dengan seorang seller packing dari perusahaan, tokonya dulu di Nibung Raya sudah tutup. Memasukkan packing ke PTPN, pabrik. Sudah. Lalu dia mengatakan kepada saya begini, saya membuat perusahaan tempat saya itu untung besar. Tahunan keuntungan kami ya sekian miliar. Bonus saya sekian, katanya. Kemudian dia melanjutkan, di samping itu saya juga menjual barang ke tempat yang lain. Tapi saya tidak merugikan perusahaan, kata dia. Artinya apa? Kalau dia menjual mutlak semua milik perusahaan, kan duitnya kepada perusahaan. Dia sebagai seller kan bagian persentasi berapa? Ada gaji bulanan, kemudian berapa dia mampu menjual, kan ada persentasi sama dia. Itu kan berarti gak semua sama dia. Lalu dia berinisiatif, memang cerdas. Orangnya cerdas. Dia menjual sebagian karena namanya seller itu kan banyak pergaulannya. Menjual barang dagangan itu ya ke tempat yang lain atas nama dirinya, dengan dia mengatakan, dan saya sedikit pun tidak merugikan perusahaan. Buktinya hitungan tahunan pembagian bonus tahunan dari seluruh seller yang ada, saya yang terbesar mendapatkan bonus. Lihatlah bagaimana syaitan mempermainkan. Tindakannya ini telah khianat kepada perusahaannya.
Secara logika memang iya, perusahaan nggak rugi. Dan dia pun berbisnis. Jual beli dia, yang dijual packing. Bukan narkoba ya. Kalau narkoba tadi yang betul haram lah narkoba. Ini packing untuk pabrik PTP kan, PTBN, Semayang. Yang sering ke arah Kuala Nabu saya lihat pabrik gula yang ke arah Langkat sana itu, ke arah Binjai. Ya, dulu itu orangnya sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah mengampuni. Begitu juga bagi antum yang pegawai toko. Dia kan belajar itu, ya, pegawai dia belajar, oh begini bos saya kerja begini segala macam. Dia tidak merugikan toko. Tetapi dia buka bisnis juga melalui ini, HP. Ini haram. Haram. Jelas, antum jadi pegawai toko, dah, tinggalkan bisnis. Atau antum berbisnis keluar dari toko itu. Ya, begini. Itu harus kita pahami di sini. Karena ini permasalahan orang mengira bahwasanya tindakannya itu halal. Inilah bukti praktek diangkatnya amanah. Berat. Ya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kenapa doaku ini kayaknya kenapa Allah ini tidak mengabulkan doaku? Bisa jadi kan dia berdoa kepada Rabbul Alamin, ini nggak ada dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala misalnya. Ya. Maka kita harus melihat ikhwani dan akhwat bagaimana keseharian kita dalam masalah ini. Saya berbicara di sini atas nama ini kita sedang menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ilmu. Ahli ilmu kita hanya menjelaskan ulang. Ya. Fakullu kasbin kasabahu min hadhihi tijarah fa haram alaih. Maka seluruh penghasilan yang didapatkan dengan perdagangan ini haram. Berarti kalau siapa jadi ASN sekarang itu dia tidak berbisnis. Ya, begitu. Membuka atau siapalah dia membuka atau fasilitas segala macam. Kerja. Bisnis, pilih salah satunya. Jangan jadi juga mau pegawai, mau bisnis juga. Orang mau cepat kaya sekarang kan, itu cari dunia. Bahkan amal akhirat sekarang dicari, yakni amal akhirat sekarang ini dicari untuk dunia. Amal akhirat dilakukan dicari dunia dengan amal akhirat pada zaman sekarang ini. Dicari dunia dengan amal akhirat. Naqulu misli hada antal an bil khiyar. Nah, sini Syekh mengatakan, kita ucapkan dengan orang, kita katakan kepada orang yang seperti ini, Anda sekarang memilih. In syi'ta an tabaqa 'ala al-wazifah fatrukul tijarah. Jika engkau mau tetap di atas pekerjaan, engkau menjadi seorang pegawai, tinggalkan bisnis. Wa in ra'aita anna tijarata ansab laka wa aktsar fa'idatan fatrukul wazifah. Apabila engkau melihat bahwasanya bisnis itu lebih cocok untukmu dan mungkin lebih menghasilkan, tinggalkan kepegawaian itu. Keluar. Ya, milih. Qala Allah Ta'ala, "Aufu bil 'uqud." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aufu bil 'uqud." Tunaikanlah akad. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, tunaikanlah perjanjian itu karena perjanjian itu kan akan ditanya. Yata'allalu ba'dun nas fayaqul kaifa tamna'uni min at-tijarah wa hunaka wuzara yutajiruna bil aradi wa indahum syarikat kabirah. Lalu sebagian manusia itu berdalil, bagaimana engkau melarang saya untuk melakukan bisnis, sedangkan di sana ada menteri-menteri yang berbisnis jual beli ini, jual beli itu, disebutkan tanah, dan mereka memiliki perusahaan yang besar. Naqul ya
idza dhallan nas lam yakun dhalalahum huda. Apabila manusia sesat, maka kesesatannya itu bukan petunjuk. Wa idza kanu hum dhalina zalimin bima sana'u fala tadhillu anta. Jika mereka itu menyimpang, mereka melakukan kezaliman, jangan engkau melakukan hal yang serupa. Fa idza qala mathalan hadhihi an-nuzum ja'at min tahta aydihim. Kalau ada orang ngomong lagi, bukankah undang-undang ini datang dari mereka? Humul ladzi syara'uha fa kaifa yukhalifuna? Mereka yang buat, kenapa mereka yang menyelisihinya? Naqul hisabuhum 'ala Allah sayakununahu awwala ma yahzan wa yatahassar 'ala ma sana'u yaumal qiyamah. Maka kita katakan mereka yang buat undang-undang, kan begitu ya? Mereka yang buatkan undang-undang, disahkannya undang-undang, kemudian mereka pula yang menyelisihinya. Maka mereka yang pertama kelak nanti akan sedih dan hancur di hari akhirat. Kenapa? Karena mereka yang menyelisihi apa yang telah mereka sepakati. Haitsu la mala indahum yafiduna bihi anfusahum, di mana tidak akan ada lagi harta di era itu. Di saat mereka barangkali orang terkaya Indonesia, orang terkaya Sumatera Utara, punya perusahaan ini, punya ini segala macam, kan begitu? Sudah? Nanti di akhirat mereka tidak akan memiliki sedikit harta pun untuk menebus diri mereka. Wala khadam wala hiras yahjizuna anhu. Tidak akan ada pelayan, tidak ada penjaga yang akan menjadi penebus mereka, yang akan menjadi menghalang mereka, penolong mereka. Wala nasab wala qarabah tanfa'um. Tidak ada nasab, tidak ada qarabah, persaudaraan, kekeluargaan yang bermanfaat kepada mereka. Fa anta la tattakhidhu min mukhalafatin nas dalilan. Maka kita jangan menjadikan penyelisihan manusia sebagai dalil bolehnya melakukan sesuatu. Kewajiban kita adalah untuk melaksanakan akad yang telah kita lakukan, akad yang telah kita sepakati tatkala kita mau yakni menjadi pegawai di situ, maka sudah selesai. Terlebih di era sekarang. Seorang yakni apabila diangkat jadi pegawai ya untuk mengurusi sesuatu, maka dia tidak disebutkan untuk mengurusi sesuatu yang lain. Apabila Anda punya sekolah, pesantren misalnya, punya pesantren ya, kalau sekarang ini punya pesantren, sudah? Maka dia jangan jadi pegawai di tempat lain. Nah itu. Memungkinkan seseorang untuk membuka sekolah, tetapi karena dia menjadi seorang pegawai, dia tidak buka sekolah. Dua hal ini hari ini harus kita pahami ya. Artinya adalah akad kita itu adalah tatkala kita sudah berada di satu tempat, akad sudah selesai. Berarti Anda di situ. Kalau Anda tidak bersedia misalnya tinggalkan. Jangan di sini oke, di sana oke. Ini enggak amanah namanya. Pilih satu. Pilih satu. Ya ikhwani. Nah, ini mungkin di era sekarang ini kan orang mengingat ini enggak ada masalah. Yang penting kan diizinkan, nah gitu dia. Penting kan dapat izin. Enggak. Ini dia tidak tepat. Karena akad yang kita lakukan untuk bekerja di satu tempat dan akad itu kita dinilai sekian rupiah misalnya, maka rentang waktu itu sudah selesai. Itulah tugas Anda di situ. Tidak ada yang lain. Tidak nyambi pakai HP atau yang lain sebagainya. Atau dia malah memikirkan pesantrennya di saat yang bersama, dia pun ada bekerja di pesantren tertentu. Kemudian sambil itu dipikirkan lagi pesantrennya. Enggak, fokus di satu tempat. Jika tidak bersedia keluar. Dengan seperti itu, pilih di antara dua hal. Berbisnis atau menjadi pegawai. Jangan dua-duanya. Tapi gimana dunia saya Ustaz? Enggak usah takut, Allahur Razzaq.
Ya, jangan dua-duanya. Ini masalah amanah. Kita bicara masalah amanah saat ini. Karena itu akan berdampak pada kepentingan. Ya, pada seandainya pun jam kerja kita sudah tertentu, di luar itu saya berbisnis kan bisa, Ustaz? Enggak, jangan terikat. Kenapa? Itu akan memiliki kepentingan terhadap di jam kerja kita. Pasti ada kepentingan di jam kerja kita, apalagi bisnis. Ya, baik. Hadis yang ketiga. Ini berkaitan dengan syafaat. Berkaitan dengan syafaat. Dari Huzaifah, begitu juga Abu Hurairah. Dua orang sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas fayakumul mu'minuna hatta tuzlifa lahumul jannah. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, orang-orang mukmin, ya, pada hari kiamat. Fayatuna Adam salawatullah alaihi, lalu mereka mendatangi Adam alaihi salam, fayaquluna ya abana istaftih lanal jannah, wahai ayah kami atau wahai bapak kami, tidak karena Adam kan gitu, yakni kakek kita keturunan Adam, wahai bapak kami, bukakanlah bagi kami pintu surga. Fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Tidaklah kalian semua dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan ayah kalian. Aku melakukan kesalahan. Ya, enggak mampu aku itu. Ya, enggak bisa aku sekarang ini, tidak bisa menolong. Lastu bisahibi dzalik. Aku tidak memiliki hal ini. Ya, idhamu ila ibni Ibrahim. Datanglah kalian kepada anakku Ibrahim Khalilillah. Qala fayatuna Ibrahim, lalu kita semua mendatangi Ibrahim. Cuma begini, mendatangi yakni Adam itu bukan sebagaimana dalam benak kita mendatangi orang kita tahu dengan cepat mendatangi. Enggak, Adam itu dicari, kita enggak tahu berapa lama baru bertemu. Sama dengan Ibrahim juga begitu. Itu jangan kita berpikiran, ya ini kan hadis diringkas seperti ini. Tapi para ulama menjelaskan untuk mencari Adam, kita harus mencarinya juga nggak tahu berapa lama. Untuk mencari Ibrahim kita juga nggak tahu berapa lama baru ketemu Ibrahim. Ya, bukan sebentar misalnya kalau udah kumpul orang manusia udah tahu lah kita tanya dah, oh mana Adam alaihissalam, oh di sana, ayo ke sana semua. Enggak. Ini mencari Adam alaihissalam juga nggak sebentar. Itu di mahsyar ya. Maka dahulu sering saya ingatkan, jatah kita di muka bumi ini ringkas. Alam barzah lebih panjang. Kemudian mahsyar lebih panjang dari barzah seseorang. Karena kita nggak tahu kiamat. Tetapi kan barzah 50.000 tahun. Ya. Maka Ibrahim mengatakan, aku juga tidak bisa melakukan hal itu. Innama kuntu khalilan min wara'i wara'. Aku hanya kekasih yang sanggup melakukan hal ini, hal itu. Untuk sampai ke derajat itu aku jauh, enggak mampu, enggak bisa melakukannya. Ya, kemudian madu ila Musa. Coba kalian pergi ke Musa. Kalimatullah yang merupakan kalimat Allah yang diciptakan dan kun, ya. Takliman fayatuna Musa. Kemudian mereka mendatangi Musa, fayaqulu lastu bisahibi dzalik. Musa pun melakukan perkataan seperti, aku bukan ahlinya, aku bukan pemilik syafaat itu. Idhabu ila Isa kalimatullah wa ruhi. Ya, alladzi kallamahu Allah taklim, yang berbicara Allah tadi, di mana Allah berbicara kepada Musa, ya. Yang dikatakan kalimullah. Kemudian di sini Isa, idhabu ila Isa kalimatullah wa ruhi, fayaqul, kemudian pergilah kalian kepada Isa kalimatullah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya dan ruhnya dari Allah, fayaqul Isa lastu bisahibi dzalik. Aku bukan pemilik syafaat itu. Isa juga melakukan seperti ya'tazir. Ya, ya'tazir. Fayatuna Muhammadan, kemudian mereka mendatangi Muhammad SAW, fayu'zanu lah. Fayaqum fayu'danu lah.
wa tursalul amanah. Kemudian Muhammad SAW berdiri dan diizinkan memberikan syafaat. Syafaat al-kubra al-maqamah mahmudah. Wa tursalul amanatu warrahim. Dikirimlah amanah. Inilah hadis, alasan hadis ini dibawakan di bab ini. Ya, dikirimkanlah amanah dan rahim, kasih sayang itu. Fayakumani janbatai sirat. Dua-duanya berdiri di sisi sirat. Nanti sirat yang diletakkan antara surga dan neraka. Yaminan wa shimalan, di kanan dan kiri. Nah di sini kita, ini perkara-perkara yang di luar logika kita. Makanya banyak urusan gaib. Makanya orang beriman itu mengimani masalah gaib. Karena banyak perkara yang kita tidak pahami secara logika. Termasuk ini, berdiri, yakni amanah, berdiri ar-rahim, kasih sayang di dua sisi, di kanan kiri sirat. Amanah itu berdiri di mana nih? Amanah, ya. Fayamurru awwalakum kalbarq. Lalu Rasulullah SAW mengatakan melewati sirat itu, ya, salah seorang yang pertama dari kalian itu melewati sirat itu bagaikan kilat, secepat kilat, ya. Qultu bi abi wa ummi, ya. Ayu syai'in kamar dilbat. Seperti apa itu orang lewat dengan kilat begitu? Qala alam taro kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Tidakkah kalian lihat bagaimana sesuatu itu pergi dan balik dalam sekejap mata? Kan gitu, sekejap mata begini pergi dan cepat, kan begitu? Ya, seperti itulah nanti sebagian kaum muslimin yang melewati sirat, ada yang melewati seperti itu. Summa kamar ririh. Kemudian ada yang melewati sirat itu bagaikan angin, hembusan angin, ya. Kemudian ada yang melewati ini bagaikan burung, ya. Wa asyaddu rijal tajri bihim a'malahum. Ya, ada yang yakni laki-laki yang lari bersama amalnya. Wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat. Sedangkan nabi kalian berdiri di sirat. Yaqul rabbi sallim sallim. Di saat itulah Allah mengatakan, ya Allah selamatkan selamatkan. Hatta ta'jiza amalul ibad, sampai amal seorang hamba itu enggak sanggup lagi membawanya. Hatta yaji ar-rajul la yastati'u sayr, sampai datang seseorang itu, ya, berjalan itu enggak mampu lagi berjalan, dia pun merangkak di atas sirat. Wa fi hafatis sirat, di pinggir sirat itu kalali, pengkait-pengkait, mu'allaqah ma'murah bi akhdhi man umirat bih, yang diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk diambil agar masuk neraka. Famakhdusun najin, ada yang terkait kemudian dia selamat. Dikait selamat, lepas selamat, ya. Tetapi ada yang terjungkal masuk ke neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi, dan demi jiwa Abi Hurairah berada di tangannya, kata Abu Hurairah, inna qa'ra jahannam la sab'ina kharifan, sesungguhnya ujung kerak neraka itu, ya, yakni sejauh 70 musim atau 70 perjalanan. Kita nggak tahu masalah 70 musim, 70 perjalanan, begitu jauh kerak neraka itu. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di bab ini karena disebutkan kata amanah nanti. Amanah itu berada di sirat. Maka akan dilihat di situ bagaimana kita menjalankan amanah, karena amanah nanti kelak didatangkan pada hari kiamat. Di sirat itu didatangkan amanah. Ya? Qala al-muhallib rahimahullah fi ma naqala an Hudzaifah wa Abi Hurairah fi hadits syafa'ah. Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah dan Abu Hurairah tentang hadis syafaat. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a rabbuhu an yab'athu maqaman mahmuda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah, ya, derajat makam yang terpuji di dalam surat Al-Isra 79, wa minal laili, dan sebagian malam, fatahajjat bihi, salat malamlah, salat bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkat engkau pada derajat yang tinggi, yang mulia. Baik, di sini kata asa,
semoga, mudah-mudahan. Ingat ya ikhwani, kata apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mudah-mudahan itu sifatnya wajib. Beda dengan kalau kita yang mengatakan makhluk, mudah-mudahan itu hanya sebuah harapan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan asa itu sifatnya wajib. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan nabinya agar diangkat pada kedudukan yang mulia, yang dipuji oleh orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir. Wa dzalika min iddati awjuhin min hadits syafa'ah, dan itu dari beberapa bentuk, diantaranya adalah hadis syafaat. Fa innan nasu yub'atsuna yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla, di mana waktu itu manusia diutus pada hari kiamat dalam keadaan hufat, bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan, karena nanti di akhirat semuanya dibalikkan seperti semula. Berarti tidak dikhitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami ciptakan di awal penciptaan, begitu juga nanti kami kembalikan. Fa yajma'ullahul khalaiq, Allah mengumpulkan manusia dan matahari itu di atas mereka sekira 1 mil. Matahari sekira, tetapi di saat itu Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menahan hal itu. Kalau sekarang ya nggak mungkin. Ya, oleh itu keadaan kita di akhirat dengan dunia itu berbeda. Ahwalun azimah, genting yang sangat besar. Mereka menyaksikan gunung-gunung berlalu bagaikan berlalunya awan, berjalan bagai berjalannya awan. Itu juga di luar logika kita. Sebagaimana gunung-gunung berjalan seperti perjalanan awan. Ya, di mana gunung-gunung tersebut habaan mansura, bertebangan. Fayaqulu ba'duhum li ba'dha alla tatlubuna man yashfa' lana indallah, tidakkah kita mencari orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah? Lalu mereka mendatangi Adam meminta syafaat kepada Adam, fayadhkuru khati'atahu allati waqa'at bihi, kemudian Adam menyebutkan kesalahan yang dahulu beliau lakukan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 35, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah mengatakan makanlah dengan nikmat apa yang kalian berdua kehendaki dan jangan kalian dekati pohon ini, karena kalau kalian mendekatinya maka kalian berdua menjadi orang, termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ya, tidak penting bagi kita pohon apa, karena tidak disebutkan. Kalau seandainya ini memberikan faedah, tentu Allah telah menjelaskannya. Sehingga perkataan yang sia-sia, al-ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur, mengetahui yang tidak ada manfaat, bodoh pun situ tidak ada masalah. Menanyakan ini pohon apa dahulu yang dimakan oleh Adam alaihissalam, ini pohon zaitun, barangkali pohon ini. Enggak ada. Kalau seandainya itu memiliki manfaat, Allah sudah dijelaskan kepada kita pohon apa rupanya. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya, maka jangan sibukkan diri mencari-cari hal seperti ini. Pohon apa rupanya? Mungkin zaitun, mungkin ini zakum. Enggak ada. Zakum neraka. Ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakunu minaz zalimin. Tetapi syaitan mendatangi keduanya, ya, yakni menggoda keduanya dan seterusnya, ya. Artinya di sini adalah Adam alaihissalam tak mampu memberikan, malu memberikan syafaat karena dahulu telah melanggar hal ini, meskipun Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari mengampuni Adam alaihissalam, ya. Kemudian masuk ke wa ya'tazir Adam an syafa'ah fayatinas Nuhan. Kemudian manusia mendatangi Nuh setelah Adam alaihissalam tidak mampu, ya. Kemudian kemudian manusia semua mendatangi Nuh. Bagaimana mendatangi Nuh? Nanti kita lihat, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya karena sudah masuk Isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga kita juga dimasukkan di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Bukan Allah jadikan dia orang kaya. Nah, seperti itu hadis. Baik, kita lanjutkan biar jangan terpotong dia, sehingga di pertemuan berikutnya kita ambil hadis baru yang cukup panjang. Saya ringkas. Kemudian manusia menuju Nuh alaihi salam. Ya, syafaat Nuh juga mengatakan yang sama, ya, tidak mampu memberikan syafaat. Dan Nuh juga menyebutkan kesalahannya, yaitu tatkala Nuh alaihi salam memohon kepada Allah ma laysa lahu bihi ilm, di mana Nuh alaihi salam tidak memiliki ilmu padanya. Tatkala Nuh alaihi salam mengatakan, dan digambarkan Allah Subhanahu wa taala di surat Hud 45, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya putraku termasuk keluargaku. Wa inna wa'adakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah hak. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah penghukum yang paling adil, atau yakni pemberi keputusan yang paling adil. Nuh alaihi salam, ya, kita lihat bahwasanya putra Nuh itu kafir. Putra Nuh, putra seorang nabi kafir. Jadi tidak ada rumusan putra putra ulama jadi ulama. Meskipun ada, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan putranya Syekh Abdul Razak misalnya. Ya. Habibullah Ta'ala. Atau beberapa guru kita seperti Ustaz Yazid Jawas dengan putranya Akhuna Fatih misalnya. Ya, Ustaz Fatih. Bisa jadi, tapi itu kan jarang, ya. Jadi tidak ada rumusan bahwasanya seorang ulama, putranya ulama. Ini Nuh alaihissalam putranya malah kafir. Ya, Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah engkau bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Fayajibuhu qailan, tetapi putranya berkata, qala sa'awi. Ini penting antum pahami di dalam surat Hud ayat 43. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dulu sudah saya jelaskan ini, tapi karena didatangkan kembali oleh pensarih atau didatangkan berulang kembali, tidak apa nanti saya jelaskan di sisi balaghah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Ya. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Ta ikhwani, coba perhatikan surat Hud ayat 43. Nah, ini Hud 43 itu di sini ada main logika, ya, kemudian melawan wahyu. Yang menjadi pelajaran bagi kita di kemudian hari, ikhwanin dan akhwat, kalau kita melawan wahyu, maka yang wahyu yang menang, sudah pasti. Di sini, ya bunai, putra Nuh mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ini logika. Ini logikanya. Putra Nuh mengatakan, aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air. Ini logika yang masuk akal. Ya namanya air, ya ke bawah, nggak perlu
Air ke atas, kan begitu, itu logikanya. Makanya kalau terjadi banjir kan orang cari tempat yang tinggi. Sudah? Nah, ini betul, logikanya betul ini. Nah, di sini logika. Lalu datang wahyu mengatakan, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Nuh mengatakan, tidak ada yang melindungi dari azab Allah ya hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Ini wahyu. Tadi logika, ini wahyu. Kan begitu? Logika mengatakan aku ke gunung. Wahyu mengatakan ke gunung pun kau akan kena air. Di antara dua ini siapa yang menang? Lihat ujungnya. Wahala bainahum al-mauju fakana minal mughraqin, dan terhalanglah antara Nuh dan putranya ombak, dan putranya termasuk orang-orang yang tenggelam. Berarti jika ada orang bermain logika, wahyu mengatakan kebalikan dari yang dia pahami, maka yang menang wahyu. Maka jangan sempat kita mendahulukan logika kita dari wahyu. Ini buktinya putra Nuh kalah. Secara logika dia mengatakan, ya saya akan ke gunung, gak mungkin naik nanti laut itu ke atas. Tapi Allah mengatakan gak akan ada yang selamat hari ini. Akhirnya gak ada yang selamat. Begitu juga kalau ada wahyu mengatakan A, jangan kita katakan B, pasti B yang kalah. Ya, ini namanya manhaj salaf. Intinya Nuh menyebutkan ini dulu permohonannya, kemudian Nuh alaihissalam taubat ya. Kemudian dia mengatakan ini alasannya dia tidak memberikan syafaat. Kemudian datangi Ibrahim. Ibrahim juga tidak mampu karena dahulu Ibrahim dusta 3. Para ulama mengatakan sebetulnya bukan dusta, tetapi dikatakan dusta. Coba nanti antum googling saja, ceritanya panjang itu. Yang pertama, dia mengatakan yang menghancurkan patung-patung itu yang paling besar tuh. Padahal kan patung kan nggak bisa menghancurkan patung kecil. Satu. Yang kedua, tatkala diundang untuk ke tempat peribadatan kaumnya itu, dia mengatakan aku sakit. Padahal Nuh bukan sakit. Itu memang sakit karena ada Ibrahim alaihissalam merasa sakit dengan adanya patung-patung itu. Yang ketiga adalah Sarah istrinya. Dia mengatakan tatkala dia mengatakan Sarah adalah saudariku padahal istrinya. Sudah? Lalu ini juga membuat Ibrahim alaihissalam mengatakan kalian datangilah Musa. Musa juga menyebutkan kesalahan karena dia membunuh seorang Al-Kipti tatkala seorang Bani Israel berkelahi dengan seorang Kipti Firaun ya, dari keturunan dari kelompoknya Firaun Kipti. Kemudian Bani Israel minta tolong sama Musa. Musa ini sekali pukul meninggal orang dibuatnya, maka dipukulnya. Ini jadi kemudian dia membunuh tanpa hak, kan begitu, dipukulnya Kipti meninggal, dan ini juga disebutkan kesalahannya. Lalu dia mengatakan datangilah Isa. Hanya saja Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahannya. Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kemudian Isa alaihissalam memerintah seluruh manusia, menganjurkan seluruh manusia untuk mendatangi Nabi alaihissalam. Rasulullah mengatakan analah wa analah. Ya, ini namanya ya aku yang memberikan syafaat. Lalu Rasulullah SAW sujud, Allah mengatakan bangkitlah minta, kemudian Rasulullah SAW meminta agar dimulai hisab. Dan namanya syafaatul kubra yang hanya dimiliki oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, tidak Nabi yang lain. Ya. Lalu masuk kita intinya kenapa hadis ini disebutkan. Di dalam hadis ini penulis menyebutkan annal amanata warrahim, amanah dan kasih sayang taqifani alal janibai sirat, keduanya akan berdiri kelak di dua sisi sirat. Wasiratu jisrun mamdud, ya jembatan yang dibentangkan di atas permukaan jahanam. Lalu para ulama berselisih seperti apa ini. Ada yang mengatakan luas, ada yang mengatakan sangat tipis. Sudah? Di jembatan ini ada pengkait-pengkait yang mengambil manusia.
Sudah? Ada yang selamat, ada yang tidak. Ada yang berjalan cepat, ada yang lambat. Ada yang merangkak. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, salim salim. Bahkan dalam hadis yang lain yang menjadi patokan kita, ya akhwat yang di belakang, calon anaknya, yang menjadi patokan kita bergaul di sini adalah, dahulu sudah kita sebutkan hadisnya, nanti di pelataran surga yang selamat dari sirat, mereka mengatakan begini kepada orang yang lewat di sirat itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ikhwani, yang lewat sirat hanya muslim. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang melewati sirat itu hanya muslim. Kafir itu tidak ada yang melewati sirat, karena sirat itu fungsinya agar orang sampai surga. Seandainya pun ada yang jatuh ke dalam, itu sifatnya dia akan mendapatkan syafaat. Makanya yang kalau dia tidak melewati sirat itu orang-orang kufar, dia langsung ke neraka, nggak melewati ini jisrun. Dia tidak melewati jembatan, tidak melewati sirat. Orang kafir seluruhnya langsung masuk neraka. Maka mereka dihisapnya orang kafir bukan dalam rangka untuk melihat kebaikannya. Mana ada kebaikan orang kafir? Kebaikan orang kafir semua ditunaikan di dunia. Antum jangan heran dengan kaya-kayanya, sejahtera barangkali dari pandangan kita orang kufar. Kenapa? Semua kebaikan mereka Allah tunaikan di dunia. Karena di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Mereka dihisap hanya untuk menjelaskan engkau dulu melakukan kesyirikan. Maka mengatakan benar. Udah itu aja. Kemudian masuk neraka. Udah selesai. Apa maksudnya kita jelaskan ini? Agar kita jangan jatuh dalam pembatal keislaman. Bisa jadi seseorang, kita menghukum asalnya, kan begitu. Kita sholatkan seseorang meninggal muslim, karena kaidahnya seseorang yang jelas masuk Islam tidak boleh dikeluarkan dengan dugaan. Udah, dia datang orang misalnya ke muwahhidin ini, sholatkanlah, kita nggak kenal tak siapa-siapa gitu. Ada orang mengatakan nggak pernah pun sholat gitu, misalnya orang ngomong gitu. Asal masyarakat mengatakan dia muslim, sudah bawa kita sholatkan, sudah selesai. Cuma begini, siapa yang menjamin dia di barzah dia masih muslim? Kita akan memberikan hukum asal doang di muslim, tapi di sisi Allah belum tentu. Ini kita khawatirkan pembatal keislaman ini. Sudah, orang-orang seperti yang kufar, golongan mereka munafik segala macam, itu langsung ke neraka, tidak melewati sirat. Yang melewati sirat itu adalah orang-orang mukmin. Seandainya jatuh pun nanti ke neraka, dia dapat syafaat. Makanya dikatakan, Allah SWT mengatakan kepada orang yang sudah melewati sirat, tadi mengatakan salim salim ya Allah, yakni selamatkan selamatkan. Mereka dahulu adalah saudara-saudara kami di muka bumi, belum tentu kita kenal pun. Kita jangan berpikir bahwasanya semua orang yang memberikan syafaat, dan orang yang memberikan syafaat itu adalah orang yang saling mengenal. Maksudnya adalah dia kenal dulu di dunia, belum tentu bertemu pun, belum tentu sezaman. Ini yang disebut dengan kesamaan pemahaman, bukan kesamaan badan. Karena persatuan kaum muslimin itu persatuan pemahaman, bukan persatuan badan. Maka Allah mengatakan, pergilah kalian ke neraka, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Maka di muka bumi ini, kita itu bergaulnya dengan ahli tauhid. Ahli tauhid ini memberikan kita keuntungan dua, keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan dunia kita dicegahnya dari melakukan kesyirikan. Keuntungan di akhirat kita mendapat syafaat darinya. Itu makanya cari kawan yang mengerti tauhid, ngaji. Ya, sirat. Jadi orang-orang kufar tidak melewatinya, orang-orang yang beriman saja. Ya. Wada Rasulullah SAW yawma idza Allahumma sallim sallim kullun yakhafu ala nafsihi. Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah selamatkan seluruh manusia khawatir atas dirinya. Li'annal amra laysa bihayyin, karena urusan bukan perkara yang mudah. Al-amru syadid, perkara yang sangat keras. An-nasu fi asaddu ma yakunu khaufan wa wajal hatta ya'bura al-muslimuna hadha sirat ila al-jannah. Ya. Singkatnya manusia begitu takut dan khawatir di era itu, di waktu itu sirat, sampai muslim itu melewati sirat dan sampai kepada surga. Wa minan nas man
di antara manusia ada yang terjungkal ke neraka jahanam, wa yu'adzab ala hasabi amalihi. Nah di sini, dan diazab sesuai dengan amalnya, menunjukkan dia tidak abadi di neraka. Cuma begini, seandainya pun dapat syafaat, ya, seandainya pun dapat syafaat, maka itu di neraka juga tidak. Ya, jangan kita pikirkan bahwasanya hadis sebelumnya, hadis haud, tatkala manusia sampai ke telaga Rasulullah SAW, itu kan kemudian siapa yang meminumnya tidak haus selamanya. Siapa yang meminum telaga itu tidak haus selamanya. Para ulama kan berselisih di sini. Yang pertama adalah mereka mengatakan orang yang sampai ke telaga Rasulullah, maka orang ini pasti ke surga. Para ulama yang lain mengatakan, oh enggak mesti langsung ke surga. Dia pasti kalau dia salah dia akan ke neraka. Hanya saja karena hadisnya mengatakan siapa minum telaga Rasulullah maka dia tidak akan haus selamanya. Seandainya pun dia masuk neraka untuk mencuci dosanya, seluruh azab neraka dia rasakan kecuali haus. Oh ini adalah Ustaz enggak haus. Jangan berpikiran seperti itu. Itu maksudnya seandainya jatuh, ya, anggaplah pendapat para ulama yang kedua. Harapan kita sebetulnya yang pertama, ya, siapa yang sampai ke telaga Rasulullah itu nggak bakalan ke neraka, kan begitu. Tetapi kita juga harus lihat pendapat ulama yang lain, bahwasanya seandainya pun dia masuk neraka, maka seluruh azab akan dia dapatkan kecuali azab yang haus, karena dia telah meminum dari telaga Rasulullah SAW. Siapa kira-kira yang sampai kepada telaga Rasulullah SAW? Orang yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Pastikan kita itu berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Amal kufar tadi saya jelaskan. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak akan melewati sirat, karena mereka akan langsung digiring masuk neraka. Walhamdulillah atas nikmat Islam dan sunnah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentangku kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, Islam dan seluruh ajarannya, Islam versi Rasul ya, bukan Islam versi Indonesia, Islam dan seluruh ajarannya, melainkan dia akan diancam dengan neraka. Bagaimana caranya agar kita tetap di atas agama ini? Ya tentu menuntut ilmu. Saya nggak tahu cara yang lain. Belajar, menuntut ilmu syar'i. Saya nggak tahu. Kajian sangat banyak. Antum semangat di situ mempelajari dan lain sebagainya. Usul akidah Ahlussunnati wal Jamaah harus duduk pada kita. Ingat, saya katakan usul pokok akidah Ahlussunnati wal Jamaah itu harus ada berada kita. Karena hanya itu yang mampu melawan syubhat. Hanya itu yang mampu melawan syubhat. Intinya di sini ya ikhwani, kita tutup bahwasanya amanah kelak akan didatangkan di sirat. Maka jadilah orang-orang yang amanah, menepati amanah. Termasuk yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh para ahli ilmu, apabila memang kita seorang muwazzaf, pegawai, maka jadilah pegawai yang amanah. Jika kita ingin berbisnis, tinggalkan pegawai. Berbisnis sajalah, lebih jelas dia. Jadi enggak, potensi kesamaran itu ada. Mungkin ada orang mengatakan, kan dapat izin Ustaz, ini wilayah samar-samar. Kan diizinkan, itu wilayah samar-samar. Ya, terus karena banyak kepentingan nanti di situ. Nah, kalau antum mau barangkali kan saya kan berbisnis juga ini. Mungkin banyak yang bertanya ke arah sana misalnya. Waktu kita tidak panjang. Saya ingin jelaskan ulang dalam masalah ini, ya, karena kepentingan itu banyak di situ. Ya, dalam masalah bisnis ini apabila kita jadi pegawai, kecuali kalau kita nggak pegawai, bukan pegawai kita. Pegawai itu kan ada jam kerja dari sekian jam sekian dan tiap hari datang. Ya, udah selesai. Bagaimana kalau saya berbisnis hari Ahad? Hari Ahad kan nggak jam kerja saya Ustaz. Enggak. Memang bukan jam kerja. Tapi masalahnya Anda berbisnis. Ya, Anda berbisnis di situ. Kemudian potensi bisnis itu mengenai wilayah kerja ada. Kecuali semoga ini tidak ada masalah.
Kecuali kalau wilayah bisnis itu tidak ada kaitannya dengan wilayah kerja Anda di kemudian hari. Tidak ada kaitannya dengan wilayah kerja, meskipun ini sangat samar sekali karena kepentingan sangat banyak. Saya jualan misalnya es hari Ahad, misal. Kalau nggak, saya nggak jualan, saya nggak berbisnis. Masuk hari Senin, panas. Orang-orang kantor antum tahu, antum jualan bisnis, jualan es. Udah, antum kan jualan es. Udahlah, datangkan es antum kemari. Masuk. Jadi kepentingan itu tadinya kan, masuk. Akhirnya dia berpikir, dia juga ya, letaklah esku di sini, kan gitu. Letaklah sana, biarlah bayar sendiri, kan gitu jadinya, bayar sendiri. Akhirnya kan nanti disibukkan juga dia dengan berapa, kemudian akhir anak ini maksudnya, ya potensi ke arah sana. Ya, sehingga ya saya tahu ada orang yang tinggalkan PNS-nya, kemudian dia berbisnis. Ada, saya tahu seperti itu, tinggalkan PNS, kemudian dia berbisnis. Ada yang tinggalkan ini segala macam. Anda tidak usah khawatir. Allahur Razzaq. Nah, jika hal-hal yang di kemudian hari ada keliru dari apa yang kita sampaikan, sila kita koreksi bersama. Tapi paling tidak inilah informasi ilmu yang sampai pada kita pada hari ini, bahwasanya hal yang seperti ini sangat mengkhawatirkan, karena bisa jadi kita memakan harta yang haram. Jangan sampai kita hanya memahami bahwasanya harta haram itu adalah ya jualan narkoba, jualan ini misalnya, hal-hal yang haram. Tidak, ini sifatnya zatnya halal, tetapi wilayahnya sudah wilayah memasuki yang haram. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah wilayah samar yang tidak semua orang manusia bisa mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang samar-samar dan diberikan kita kejelasan dalam masalah halal dan haram. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.